Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa dengan NIM 2024-01011575. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Kuantitatif. Dalam video ini, saya akan mereview artikel jurnal Q1 yang berjudul The Role of Influencers in Live Streaming E-commerce, Influencer Trust, Attachment, and Consumer Purchase Intention. Artikel jurnal yang saya review ditulis oleh Nanchen dan Yang yang dipublikasikan pada tahun 2023 di jurnal bereputasi internasional yaitu Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research yang termasuk dalam kategori jurnal Q1. Jurnal ini menjadi sangat relevan mengingat tren belanja online melalui siaran langsung kini semakin populer, terutama di negara seperti Tiongkok dan bahkan mulai meluas ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, live streaming e-commerce telah berkembang menjadi salah satu tren paling pesat dalam dunia penjualan digital. Di Tiongkok, fenomena ini telah mencapai skala yang luar biasa dengan lebih dari 384 juta pengguna yang terlibat dalam aktivitas belanja online melalui live streaming. Jumlah ini mencakup sekitar 38% dari total pengguna internet di negara tersebut. Platform besar seperti Taobao atau yang kita kenal dengan Shopee dan Douyin yang kita kenal dengan TikTok menjadi pelopor dalam menyediakan ruang bagi para live streamer, dalam hal ini influencer, untuk mempromosikan produk mereka secara langsung kepada audiensnya. Keunikan dari model ini terletak pada interaksi real-time yang memungkinkan konsumen tidak hanya melihat produk secara langsung, tetapi juga membangun hubungan keterikatan emosional dengan si penyiar atau influencer tersebut. Dalam konteks ini, muncul beberapa pertanyaan penting yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu apakah konsumen dalam e-commerce berbasis live streaming dapat membentuk rasa keterikatan emosional terhadap seorang influencer atau live streamer? Apakah keterikatan emosional antara konsumen dan influencer berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pemasaran, khususnya niat beli konsumen? Di antara berbagai faktor yang mempengaruhi niat beli, baik platform e-commerce dan influencer, manakah yang memiliki pengaruh lebih dominan terhadap keputusan konsumen? Penelitian ini membangun suatu model mekanisme pengaruh yang menjelaskan hubungan antara pengalaman pelanggan, kepercayaan terhadap influencer, dan keterikatan terhadap influencer dan niat beli konsumen dalam konteks e-commerce berbasis live streaming. Model ini menggambarkan bahwa pengalaman pelanggan memiliki pengaruh langsung terhadap niat beli konsumen, serta pengaruh tidak langsung yang dimediasi oleh dua variabel penting, yaitu kepercayaan dan keterikatan terhadap influencer. Artinya, pengalaman positif yang dirasakan konsumen saat berinteraksi dalam live streaming dapat meningkatkan kepercayaan dan membentuk keterikatan emosional terhadap influencer tersebut, yang pada akhirnya akan memperkuat keinginan konsumen untuk melakukan pembelian. Model konseptual ini mengajukan 7 hipotesis utama yang menguji hubungan langsung dan mediasi antara variabel-variabel tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengalaman pelanggan secara signifikan mempengaruhi kedua mekanisme utama, yaitu kepercayaan terhadap live streamer dan keterikatan emosional atau attachment. Kepercayaan dan attachment secara statistik berpengaruh positif terhadap niat pembelian, di mana attachment menunjukkan pengaruh yang lebih besar dibanding kepercayaan. Keterikatan emosional yang terbentuk memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap keputusan pembelian dibandingkan dengan kepercayaan, menunjukkan bahwa aspek emosional memainkan peran kunci dalam konteks live streaming. Mediasi yang dilakukan menunjukkan bahwa trust dan attachment secara statistik secara parsial menjembatani pengaruh pengalaman pelanggan terhadap niat pembelian, yang artinya pengalaman positif tidak hanya langsung memicu niat beli, tetapi juga melalui peningkatan kepercayaan dan keterikatan emosional. Selain analisis utama yang dilakukan juga pengujian perbedaan antara pengguna platform Taobao dan Douyin yang hasilnya menunjukkan bahwa konsumen yang mengikuti live streamer di Taobao cenderung memiliki niat beli yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang mengikuti di Douyin, dengan nilai rata-rata Taobao sebesar 5,667 dan Douyin 5,5.
Perbedaan ini signifikan dan menunjukkan niat beli yang lebih kuat di Taobao sekitar 3%. Sebaliknya, live streamer di Douyin lebih efektif dalam membangun attachment secara emosional, sehingga meskipun niat belinya lebih rendah secara umum, kedekatan emosional terhadap streamer lebih kuat, dengan skor attachment Taobao sebesar 4,6 dan Douyin sebesar 4,9. Perbedaan ini juga signifikan dan menunjukkan attachment emosional yang lebih tinggi di Douyin sebesar 6,5%. Faktor ini tentunya menunjukkan bahwa platform memainkan peran penting dalam mempengaruhi jenis hubungan yang terbentuk dan dalam keputusan pembelian. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengalaman pelanggan menjadi fondasi utama yang mampu meningkatkan kepercayaan dan keterikatan emosional terhadap live streamer. Yang keduanya secara signifikan mempengaruhi niat beli. Namun, keterikatan emosional terbukti memiliki pengaruh lebih besar, menunjukkan bahwa aspek emosional lebih dominan dalam konteks live streamer daripada kepercayaan rasional semata. Hasil ini memberikan implikasi penting bagi para pelaku industri live streamer, e-commerce, dan platform digital agar memperhatikan bukan hanya sisi kualitas layanan dan penampilan produk, tetapi juga aspek emosional dan hubungan personal yang dapat terbentuk melalui live streamer. Penguatan aspek emosional dan keterikatan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperbesar kemungkinan mereka melakukan pembelian. Selain itu, analisis perbandingan antara platform menunjukkan bahwa strategi platform harus disesuaikan dengan karakteristik pengguna dan kekuatan yang mereka bangun. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, pengukuran pengalaman pelanggan masih bersifat umum dan perlu dikembangkan lagi agar lebih komprehensif. Yang kedua, sifat penelitian yang kuantitatif dan berbasis survei meminimalkan pemahaman kontekstual dan pengalaman mendalam dari responden. Yang ketiga, aspek etika pemasaran dalam live streaming tidak dieksplorasi secara khusus dan menjadi area yang perlu diteliti lebih lanjut. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.